Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devita Putri, nomor absen 14, kelas 12 Kimia Industri 1. Saya akan menjelaskan materi tentang pembuatan minyak dari kacang kedelai beserta dengan diagram alirnya. Latar belakang: minyak nabati adalah minyak yang terbuat dari tumbuhan yang digunakan dalam produk pangan dan kegiatan memasak. Beberapa jenis minyak nabati yang biasa digunakan ialah minyak kelapa sawit, minyak jagung, minyak zaitun, minyak kedelai, minyak bunga matahari, dan lain-lain. Banyak minyak nabati yang dikonsumsi secara langsung ataupun digunakan secara langsung sebagai bahan campuran di dalam makanan. Minyak cocok untuk keperluan memasak karena minyak mempunyai titik nyala yang tinggi. Minyak nabati banyak digunakan untuk keperluan obat-obatan. Minyak nabati yang digunakan kebanyakan merupakan minyak yang dihasilkan dari proses pengepresan. Kedelai adalah salah satu tanaman polong-polongan yang menjadi bahan dasar makanan Jawa Timur seperti kecap, tahu dan tempe. Kedelai dibudidayakan sebenarnya terdiri dari paling tidak 2 spesies, yaitu kedelai putih yang bijinya bisa berwarna kuning agak putih atau hijau, dan kedelai hitam berbiji hitam. Kedelai merupakan sumber utama protein nabati dan minyak nabati dunia. Di Indonesia, pertanaman kedelai terpusat di Jawa, Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Bali. Kandungan minyak dan komposisi asam lemak dalam kedelai dipengaruhi oleh varietas dan keadaan iklim tempat tumbuh. Lemak kasar terdiri dari trigliserida sebesar 140-95%, sedangkan sisinya adalah fosfatida, asam lemak bebas, sterol, dan tokoferol. Minyak kedelai mempunyai kadar asam lemak jenuh sekitar 15%, sehingga sangat baik sebagai pengganti lemak dan minyak yang memiliki kadar asam lemak jenuh yang tinggi, seperti mentega dan lemak babi. Kadar minyak kedelai relatif lebih rendah dibandingkan dengan jenis kedelai-kedelaian lainnya, tetapi lebih tinggi daripada kadar minyak serealia. Kadar protein kedelai yang tinggi menyebabkan kedelai lebih banyak digunakan sebagai sumber protein daripada sebagai sumber minyak. Minyak kedelai dapat dimanfaatkan dalam pembuatan sabun, lilin, kosmetik, dan lain-lain. Pembuatan minyak kedelai melalui beberapa tahap, yaitu ekstraksi, penjernihan, pemucatan, pemisahan gum atau deguming, penyaringan alkali, pemucatan, hidrogenasi, deodorisasi, winterisasi, dan dewaxing. Pengertian kedelai. Kedelai adalah salah satu tanaman polong-polongan yang menjadi bahan dasar banyak makanan Jawa Timur, seperti kecap, tahu, dan tempe. Kedelai yang dibudidayakan sebenarnya terdiri dari paling tidak 2 spesies, yaitu kedelai putih yang bijinya bisa berwarna kuning agak putih atau hijau, dan kedelai hitam berbiji hitam. Kedelai merupakan sumber utama protein nabati dan minyak nabati dunia. Penghasil kedelai utama dunia adalah Amerika Serikat. Meskipun kedelai praktis, namun baru dibudidayakan masyarakat di luar Asia setelah tahun 1910. Di Indonesia, kedelai menjadi sumber gizi protein nabati utama. Meskipun Indonesia harus mengimpor sebagian besar kebutuhan kedelai, ini terjadi karena kebutuhan Indonesia yang tinggi akan kedelai putih. Kedelai putih bukan asli tanaman tropis, sehingga hasilnya selalu lebih rendah daripada di Jepang dan Tiongkok. Di Indonesia, pertanaman kedelai terpusat di Jawa, Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Bali. Manfaat kedelai. Kedelai merupakan sumber protein nabati. Rata-rata kandungan protein biji adalah 35%. Kandungan asam amino terbanyak adalah leusin. Kedelai dapat digunakan sebagai bahan makanan
tahu tempe, kecap, tauco, tauci, susu kedelai, tauge, dan sebagainya. Dalam minyak kedelai terdapat fosfatida yang terdiri dari sekitar 2% lecitin dan spalin yang digunakan sebagai bahan pengemulsi dalam industri makanan. Lecitin digunakan sebagai bahan pengempuk dalam pembuatan kue dan roti. Berikut adalah gambar diagram alir proses pembuatan minyak kedelai. Di sini sudah terdapat rangkaian untuk membuat minyak dari bahan kedelai. Yang pertama ada feeder atau pengumpan. Kemudian ada magnetic separator dan ada vibrating screen. Setelah itu ada roll crusher, horizontal softener, flaker machine, single screw extruder, dan setelah itu ada screw press, ada deguming, ada proses netralizer, bleaching, deodorisasi, filtrasi, dan yang terakhir ada storage. Nah, ini penjelasan dari diagram alir yang sudah saya tunjukkan tadi. Pertama, proses diawali dari biji kedelai yang kemudian dimasukkan ke dalam feeder atau pengumpan. Kemudian, biji kedelai diumpankan ke dalam magnetic separator untuk menghilangkan pengotor-pengotor logamnya seperti paku ataupun kawat. Selanjutnya, kedelai yang sudah bersih dari logam diumpankan ke dalam vibrating screen untuk dibersihkan dari pengotor tanah, ranting, maupun batuan-batuan kecil. Kemudian, kedelai yang sudah bersih dimasukkan ke dalam roll crusher. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memisahkan biji kedelai dari kulit ari. Selanjutnya, kedelai yang sudah bersih dari kulit ari diumpankan menuju ke horizontal softener. Pada tahap ini bertujuan untuk melunakkan kedelai. Proses pelunakan terjadi pada suhu 70-80 derajat Celcius selama 15 hingga 30 menit. Dari tahap ini diperoleh kedelai yang lunak. Kedelai yang lunak kemudian diumpankan menuju ke flaker machine. Tujuan pada tahap ini adalah untuk mengubah biji kedelai lunak menjadi serpihan kedelai. Serpihan kedelai dari flaker machine kemudian diumpankan menuju ke single screw extruder yang tujuannya adalah untuk mengubah serpihan kedelai menjadi granular berpori. Nah, granular berpori kemudian diumpankan menuju ke screw press. Di tahap ini, granular berpori ditekan, kemudian dihasilkan minyak kedelai mentah dan juga ampas. Setelah itu, minyak kedelai mentah kemudian diumpankan ke proses deguming atau diumpankan menuju ke reaktor berikutnya, yaitu reaktor deguming. Pada tahap ini bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi kadar fosfatida protein maupun ion logam dengan bantuan asam sulfat. Setelah itu, minyak hasil deguming kemudian dialirkan menuju ke reaktor berikutnya, yaitu reaktor netralizer yang bertujuan untuk mengurangi kandungan asam lemak bebas maupun sejumlah logam yang masih terikut dari proses sebelumnya dengan bantuan NaOH. Penambahan NaOH pada minyak bertujuan untuk mengurangi kadar asam lemak bebas melalui reaksi sapionifikasi. Jadi pada reaktor netralizer ini terbentuk sabun. Sabun yang terbentuk kemudian dicuci menggunakan H2O. Tujuannya untuk melarutkan sabun agar nanti lebih mudah untuk dipisahkan dari minyak. Minyak hasil netralisasi diumpankan ke reaktor bleaching. Pada tahap ini bertujuan untuk memucatkan warna minyak atau menghilangkan warna yang tidak diinginkan dengan bantuan Fuller Earth atau activated carbon. Kemudian minyak hasil bleaching
dialirkan menuju ke reaktor berikutnya, yaitu deodorisasi. Pada tahap ini bertujuan untuk menghilangkan bau yang tidak diinginkan dengan bantuan uap air. Minyak hasil deodorisasi masuk ke tahap terakhir, yaitu tahap filtrasi, yang bertujuan untuk menyaring kotoran yang masih terbawa dari proses sebelumnya, untuk memastikan minyak yang dihasilkan benar-benar bersih. Setelah itu, dari proses filtrasi dihasilkan minyak kedelai dan kemudian disimpan ke dalam storage. Penyimpanan yang nantinya digunakan untuk diproses lebih lanjut dan kemudian akan didistribusikan ke konsumen. Berikut penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.